Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Tersangkanya merupakan seorang anak yang bersama ibunya yang ikut membantu penganiayaan tersebut. Informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan di sini dalam catatan kriminal berita 1 sore. Akhir kata, saya Souza Hutapea atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. ITV, televisi paling hikmah. Kita Polres Semarang sudah melakukan atau menetapkan 2 orang tersangka, 1 pelaku anak, 1 pelaku dewasa. Bocah berusia 14 tahun menjadi korban penganiayaan oleh seorang teman. Tak sendiri, pelaku dibantu oleh ibunya saat melakukan penganiayaan. Pengeroyokan terjadi di rumah korban di Dusun Ngelo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Polisi pun memanggil sejumlah saksi, mulai dari kerabat korban hingga pemeriksaan bocah tersebut. Dari hasil pemeriksaan didapati kesimpulan yang membongkar identitas pelaku. Pelaku merupakan seorang anak dan ibunya. Tak butuh waktu lama, polisi kemudian menetapkan 2 pelaku penganiayaan tersebut sebagai tersangka, yaitu pelaku anak dan ibunya. Aksi sadis kedua pelaku pun dilaporkan ke polisi. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, akhirnya polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kita sudah minta keterangan, peristiwanya terjadi pada tanggal 31 Mei, kemudian lapor ke kita tanggal 2 Juni, kemudian dari PPA sedang melakukan penyelidikan melihat peristiwa tersebut suatu tindak pidana atau tidak. Setelah melalui rangkaian penyelidikan, kita tentukan bahwa 11 Juli itu merupakan suatu tindak pidana dan saat ini sudah mulai pemberkasan. Kita Polres Semarang sudah melakukan atau menetapkan 2 orang tersangka, 1 pelaku anak, 1 pelaku dewasa. Saat ini kemarin sudah dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak, kita laksanakan diversi. Sebelumnya, pengeroyokan terjadi setelah pelaku dan ibunya bernama Istianah datang menerobos masuk ke rumah korban. Keduanya marah-marah dan langsung melakukan penyiksaan terhadap korban. Penyebab penganiayaan karena pelaku dan keluarganya tidak terima lantaran korban menyebut pelaku ikut memancing dan mencuri ikan di kolam pemancingan milik salah seorang warga. Kasus dugaan penganiayaan terhadap anak juga terjadi di sebuah daycare di Pekanbaru, Riau. Kasus ini pun viral di media sosial. Diduga anak disiksa oleh pengasuh di penitipan anak. Akun Instagram @p_filosofi membagikan foto dan video yang sangat menyayat hati. Dalam video yang viral terdapat anak-anak yang dititipkan di daycare tersebut, kaki dan mulutnya diikat dengan lakban sehingga anak-anak ini semakin tak berdaya karena tidak bisa melawan. Tak hanya sampai di situ, dari hasil pemantauan warga dan orang tua, korban juga diduga tidak diberi makan dan minum. Tujuannya agar pengasuh tidak repot membawa anak yang dititipkan ke kamar mandi untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Aksi sadis ini pun menjadi perbincangan di dunia maya. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mendatangi rumah korban untuk melihat kondisi terkini sang anak. Kak Seto mengaku prihatin melihat tempat penitipan anak yang seharusnya menjadi tempat aman untuk anak bermain dengan teman seusianya bersama dengan pengasuh, justru jadi tempat yang akan menimbulkan trauma pada anak-anak. Cukup trauma, masih kelihatan takut, sehingga tidak mau juga ke sekolah. Jadi kami pun juga selalu di satu sisi mendesak agar korban segera dilakukan pemindahan yang tegas termasuk penempatan, kemudian pelaku, tapi korban jangan dilupakan karena korban apalagi
apalagi itu untuk anak berkebutuhan khusus harus segera mendapatkan treatment psikologis agar kondisi psikologisnya tumbuh dan berkembang kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga mendesak agar kalau tidak salah ini kewenangan dari Dinas Pendidikan. Jadi mohon segera ditutup sebelum ada korban-korban berikutnya. Setelah kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial, tempat penitipan anak bernama Early Step Daycare pun sudah tidak beroperasi lagi. Tempat ini telah ditutup sejak beberapa bulan lalu. Tidak ada aktivitas yang terjadi. Yang terlihat hanyalah ruangan kosong dengan beberapa pajangan dinding dan beberapa mainan yang biasanya digunakan untuk anak-anak. Aktivitas sudah tidak terlihat setelah polisi menetapkan pemilik Early Steps Daycare berinisial WF menjadi tersangka. Ia terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak yang dititipkan di tempat usahanya. Polisi pun masih terus menyelidiki kejadian ini, apalagi diperkirakan masih ada korban lain yang belum melapor. Polisi juga membuka peluang bahwa tersangka bisa lebih dari satu. Sudah melakukan pemeriksaan saksi 5 orang, jadi per 5 orang. Kemudian kami sudah melakukan penyitaan terhadap info tersebut. Kasus sudah kami naikkan ke penyelidikan dan sudah kami letakkan tersangka. Saat ini 1 orang, inisial WF. Untuk korban-korban lain? Kami akan cek juga terkait masalah perizinan. Untuk korban-korban lain? Saat ini baru 1. Kami juga menunggu atau mengimbau kalau memang ada korban lain silakan kita tunggu laporannya di Polres Karawang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan. Muncul baik. Diam, polisi. Diam, kami polisi ya. Pertama 5 juta sebagai DP dan selanjutnya 15 juta setelah anak diserahkan. Muncul baik. Diam, polisi. Diam, kami polisi ya. Bapak diam. Kami tahu, kami ikutin ya. Polisi, dengar dulu. Masuk ke dalam. Polisi, masuk ke dalam. Kami ikuti kalian. Inilah detik-detik penangkapan seorang perempuan yang akan menjual bayi. Namun, aksi tak terpujinya gagal dilakukan. Pelaku berhasil disergap polisi dari Polres Kota Besar Medan sebelum melakukan transaksi jual beli bayi. Perempuan ini ditangkap saat hendak menunggu calon pembeli di atas becak bermotor di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi yang sudah memantau kasus ini pun langsung bertindak. Polisi menggagalkan upaya pelaku yang hendak menjual bayinya seharga 20 juta rupiah. Tak berhenti sampai di situ, polisi pun terus menyelidiki sindikat jual beli bayi ini. Dari hasil pengembangan, polisi kembali berhasil menangkap 3 perempuan lainnya, termasuk ibu dari bayi yang akan dijual. Informasi ini terungkap dari laporan masyarakat dan penyelidikan polisi. Diketahui bahwa akan ada transaksi jual beli bayi dengan harga 20 juta rupiah. Keempat pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari orang tua, perantara, hingga pembeli bayi. Dalam penindakan tersebut kami mengamankan 4 orang tersangka, dan di mana juga salah satu dari tersangka tersebut, inisial SS, adalah ibu kandungnya sendiri. Dananya sendiri diberikan secara bertahap. Pertama diberikan 5 juta sebagai DP dan selanjutnya 15 juta setelah anak diserahkan. Dari hasil pemeriksaan, motif ibu dari bayi yang tega menjual anak kandungnya sendiri yang baru saja dilahirkan lantaran faktor ekonomi, sehingga merasa tidak mampu untuk membesarkan anaknya.
Saat ini keempat pelaku sudah ditahan di Polrestabes Medan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Jawa Timur, seorang ibu tega menjual anak kandungnya sendiri kepada sang kekasih. Mirisnya lagi, aksi bejat ini dilakukan lebih dari satu kali, baik di rumah korban maupun di sebuah hotel. Aksi tak terpuji pelaku dari perempuan berinisial E asal Sumeneb ini dilakukan karena alasan ekonomi. Korban dijual kepada pria yang merupakan kekasih pelaku berinisial J. Dengan iming-iming akan dibelikan sepeda motor metik dan sejumlah uang, E pun mengiyakan permintaan kekasihnya. Dengan dalih ritual penyucian diri, E merayu korban untuk melayani nafsu bejat J. Korban awalnya menolak untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, namun dirinya diancam oleh sang ibu akan diusir dari rumah dan tinggal dengan orang lain. Karena takut hidup terpisah dengan ibu tercinta, korban pun terpaksa menjalani permintaan ibunya. Korban berinisial T bersama ibunya yang bernama E kemudian memberitahu kepada T bahwa menurut tersangka AJ besok akan melakukan ritual di rumahnya yang beralamat di Sumeneb. E menjemput korban T sepulang sekolah, kemudian langsung dibawa menuju ke rumah tersangka. E menyuruh T untuk langsung masuk ke dalam rumahnya dan menjalankan ritual di rumah tersangka yaitu Aji. Korban E langsung masuk ke dalam rumah tersangka. Aji melihat sudah di dalam rumahnya, setelah itu T disuruh masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Aji. Sedangkan E menunggu di depan rumahnya.